warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Ramaparenda dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan, tendensi perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dengan sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintahan kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang, pemerintahan kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dan para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Road Postweg atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyar sampai ke Panarukan dibuka pada masa Daendels, pemerintah Hindia Belanda. Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus bagian hutan dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antar Jakarta dan Cirebon. Pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa pemerintahan, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan Banten dan Cirebon, serta banyak musuh-musuh Daendels. Tindakan Daendels ini mendapat pujian dari Menteri Penjajahan, karena dengan pembangunan jalan itu maka akan mengurangi pengeluaran pemerintahan. Pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi. Meskipun dibangun dengan kerja rodi, jalan itu berguna untuk memakmurkan pedalaman Jawa sebagai konsekuensi yang teratur. Menurut Daendels, jalan itu membawa keuntungan bagi penduduk setempat dengan semakin ramainya pedagang. Meskipun jalan pos itu membawa perkembangan daerah yang dilaluinya, namun kritik pedas kepada Daendels dilontarkan karena pembangunan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia. Pada masa Raffles, terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintahan. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kaulanya, yaitu patron silon menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah dan kas pemerintah pun terisi. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas pun dimulai dilakukan dalam kekaitannya dengan ini. Bila perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lainnya di Hindia Belanda yang telah lama dikenal sebagai sistem ekonomi swadaya berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Setelah pemerintahan Raffles berakhir, diganti dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ekonomi uang pun terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas. Perkembangan ini didukung oleh perkembangan di bidang perbankan. Sejak tahun 1828, daerah perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javaskes Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian, penyusul berdiri bank-bank lainnya seperti Nederland Handels, Maatschappij, dan The National Handelsbank dan Eskomto Bank. Selain itu, juga berkembang bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia, dan Cina. Bahkan juga ada bank milik pribumi, yaitu Bank Desa, Lumbung Desa.
Dampak lain dari pemerintahan kolonial adalah muncul kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api yang dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lainnya sebagainya. Pada tahun 1840, munculnya penyelidikan tentang pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga Priangan. Pada September 1895, jaringan kereta api Semarang-Cirebon terbangun. Jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. Perusahaan Zuid Sumatera Stramwagen membangun jaringan ini di Lampung sepanjang 62 km dari Palembang sepanjang 1052 km yang telah beroperasi 1917 di Sumatera Barat. Sejak 1833 dibangun kereta api, begitu juga di Aceh. Di samping itu, jalur transportasi darat membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan yang membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan, sehingga pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada 1749, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Dendels membangun jalan pos yang menghubungkan wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos, sehingga informasi semakin berkembang cepat di Sumatera. Pelayanan pos dilakukan dengan mobil, misalnya di Palembang, pantai timur Sumatera, dan Aceh. Pelayanan telegraf dimulai sejak tahun 1855, sehingga informasi semakin cepat sampai. Sistem ekonomi kapitalitas mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.